Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam ya yang mengikuti perkuliahan ekonomi koperasi. Nah, yang saya sayangi, saya banggakan, mahasiswa Universitas Tekom Semarang. Nah, pada kali ini saya Ibu Pemilia Sulistiawati mengampu mata kuliah ekonomi koperasi dalam full online. Nah, tujuan dari pembelajaran ini mahasiswa dapat menerangkan tentang konsep koperasi, aliran koperasi, dan sejarah koperasi. Nah, kemudian mahasiswa yang kedua yaitu mahasiswa menjelaskan peranan pengawas dalam koperasi. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan koperasi di berbagai pasar. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan konsep sumber daya manusia strategi dalam koperasi. Nah, sedangkan referensi dalam buku ini, dalam mata kuliah ekonomi koperasi ada 4. Yang pertama dari Dr. Andes Sudarsono SHMSI dan Edilius SE Manajemen Koperasi Indonesia Rineka Cipta Jakarta 2010. Kemudian yang kedua ada Hendar MSI dan Kusniadi SE Ekonomi Koperasi Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia Jakarta 2005. Kemudian yang ketiga yaitu ada Arifin Setio Halamun Tamba tahun 2001, Koperasi Teori dan Praktek Penerbit Erlangga Jakarta. Kemudian ada Rosid Y. Yomen yaitu Halamun Tamba tahun 2000 ini. Tahun 2000. Kemudian Ekonomi Koperasi Dasar Struktur dan Manajemen Yayasan Empu Anjar Arta. Kemudian yang terakhir Ramudin Arifin tahun 1997, Ekonomi Koperasi Ikopin Bandung. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, referensi bisa kalian dapat dari majalah atau buku yang lain bersangkutan dengan ekonomi koperasi atau dari sosial media. Oke. Nah, ini ya perjalanan selama 1 semester. Ini nanti ada 16 kali pertemuan. Ada 16 kali pertemuan. Yang bab pertama ada konsep dan latar belakang, aliran, ideologi, dan sejarah koperasi. Kemudian yang kedua mengenai pengertian tujuan dan prinsip-prinsip koperasi. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga, bentuk koperasi dan organisasi, hierarki tanggung jawab, dan pola manajemen. Sedangkan yang keempat yaitu tujuan fungsi koperasi. Yang kelima adalah bab 5 sisa hasil usaha. Kemudian bab 6 pola manajemen koperasi. Bab 7 mungkin nanti ada libur atau bagaimana ya. Kemudian yang ke-8 ada UTS. Terus kemudian ke-9 yaitu bab 7 mengenai jenis dan bentuk koperasi. Kemudian pertemuan ke-10 yaitu bab 8 mengenai permodalan koperasi. Yang ke-11 yaitu pertemuan ke-11 bab 9 mengenai evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi anggota. Kemudian pertemuan ke-12 membahas bab 10 mengenai evaluasi koperasi dilihat dari sisi perusahaan. Kemudian pertemuan ke-14 bab 13 pembangunan koperasi. Kemudian ke-15 bisa memperdalam materi atau kisi-kisi ujian ya. Kemudian yang pertemuan ke-16 kita adalah ujian akhir semester. Terima kasih mahasiswa Universitas Tekom yang mengikuti perkuliahan ekonomi koperasi. Oke, selamat datang, selamat melanjutkan materi ya. Oke, nah
Di dalam pertemuan pertama ini yaitu ada ini ya, bab pertama kita mengupas konsep aliran dan sejarah koperasi. Nah, kemudian di dalam konsep dan aliran sejarah koperasi ini ada konsep koperasi dan sejarah koperasi. Nah, konsep koperasi dan aliran dan sejarah koperasi ini seperti kita ketahui ya, koperasi itu berasal dari bahasa bahasa asing ya, co dan operation. Co berarti artinya bersama, operation berarti usaha. Nah, koperasi berarti usaha bersama. Kemudian koperasi merupakan gerakan ekonomi ya, ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan ya. Kemudian di sini kerjasama di antara anggota ya, bisa juga koperasi dikatakan kerjasama di antara anggota para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya, serta pembangunan tatanan perekonomian nasional ya, nasional. Koperasi juga dikatakan gerakan ya, gerakan di mana gerakan yang terorganisasi di sini yang didorong oleh cita-cita rakyat mencapai masyarakat maju. Nah, koperasi ini juga merupakan kumpulan di sini, kumpulan orang, bukan kumpulan modal ya. Jadi artinya kerjasama dalam koperasi didasarkan rasa persamaan derajat ya, kesadaran para anggotanya. Oke, saya lanjutkan. Ini ada konsep koperasi. Konsep koperasi ini ada 3, yaitu konsep koperasi barat, kemudian konsep koperasi sosialis, kemudian konsep koperasi negara berkembang. Kemudian latar belakang ini timbulnya adanya aliran koperasi ya. Terus kemudian ada keterikatan ideologi dan sistem perekonomian dan aliran. Kemudian yang kedua, di dalam latar belakang ini ada koperasi, yang ketiga adanya aliran koperasi. Kemudian yang ketiga dari sejarah perkembangan koperasi, ini ada sejarah lahirnya koperasi. Kemudian ada juga sejarah perkembangan dari koperasi ini. Terima kasih mahasiswaku Universitas Tekkom Semarang ya yang mengikuti perkuliahan ini. Nah, ini ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya mengenai koperasi. Nah, ini arti dari koperasi itu. Arti dari koperasi adalah ini ya, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum ya. Kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Kemudian konsep koperasi. Nah, konsep koperasi ini kalau dilihat dari barat atau koperasi barat ini menyatakan bahwa koperasi ini merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan di sini pentingnya maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi ya maupun perusahaan. Kemudian ada koperasi barat ya. Koperasi barat di sini adalah koperasi yang menyatakan bahwa merupakan organisasi swasta ya, organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan. Nah, dengan adanya mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan, ini adalah timbal balik anggota koperasi merupakan maupun perusahaan koperasi tersebut. Terus kemudian di sini ada unsur positif ya. Unsur positif dari koperasi barat ini ada 4. Yang pertama adalah keinginan individu ya dapat memuaskan dengan cara bekerja sama antar anggota dan saling membantu dan saling menguntungkan. Nah, setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi ya, mendapatkan keuntungan dan
menanggung risiko bersama ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu hasil berupa surplus ya atau keuntungan didistribusikan oleh anggota ya kepada anggotanya sesuai dengan metode yang telah disepakati. Kemudian yang keempat yaitu keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan ya. Cadangan di sini maksudnya cadangan koperasi tersebut. Kemudian ada juga ya dampak langsung. Dampak langsung dari koperasi ini terhadap anggotanya ini ada dua, yaitu ada promosi kegiatan ekonomi ya, promosi kegiatan ekonomi ini ya, ekonomi anggota. Kemudian yang kedua pengembangan ya, pengembangan usaha koperasi, hal yang diinvestasikan secara formulasi, adanya permodalan, pengembangan, kemudian ada sumber daya manusia atau SDM ya. Nah, pengembangan keahlian ini untuk bertindak sebagai wirausaha dan bekerja sama antar koperasi secara horizontal dan vertikal. Jadi secara membujur, secara ke samping ya, sesuai garis horizontal dan sesuai garis vertikal. Tegak lurus dan ke samping ya. Kemudian dampak dari tindak langsung ini ya, dampak koperasi ini mempunyai dampak tindak langsung juga, yaitu ini ya, ada 3. Yang pertama pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan. Yang kedua yaitu mengembangkan inovasi ya. Inovasi di sini maksudnya inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya adanya inovasi teknik dan metode produksi. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan distribusi ya, mendapatkan lebih dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan konsumen, serta pemberian kesempatan yang sama dengan koperasi oleh perusahaan yang kecil itu tadi. Kemudian ada konsep koperasi sosialis. Nah, konsep koperasi sosialis ini juga menyatakan bahwa ini ya, koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah ya, dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Kemudian ada konsep koperasi sosialis ini ada menyatakan bahwa koperasi ini direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintahan yang dibentuk dengan tujuan merasionalkan. Nah, ini adalah merasionalkan produksi. Nah, untuk menunjang perencanaan nasional. Kemudian yang kedua sebagai alat pelaksana perencanaan yang ditetapkan oleh sentral ya. Sentral di sini maksudnya maka koperasi adalah bagian sentral. Bagian sentral ini adalah dari suatu tata administrasi yang menyeluruh ya, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik. Kemudian serta merupakan pengawasan pendidikan. Kemudian hal yang paling penting, peran penting lain adalah koperasi sebagai wahana mewujudkan kepemilikan di sini maksudnya kepemilikan yang kolektif ya, kolektif sarana produksi untuk mendapatkan mencapai tujuan sosial dan politik. Menurut koperasi ini adalah koperasi tidak berdiri sendiri tetapi juga merupakan subsistem dari sistem sosialis untuk mencapai tujuan ya. Tujuan di sini maksudnya tujuan sistem sosial komunis misalkan. Terus kemudian ada konsep koperasi ya, konsep koperasi negara berkembang. Nah, ini ada di dalam koperasi negara berkembang ini ada top down approach dan bottom down approach ya. Kemudian ini ada pribadi ke kolektif. Kemudian ada juga ini ya, kolektif ekonomi dan anggota. Nah, terus juga kemudian ada pemerintah ya, di dalam koperasi ini ada peran pemerintah. Nah, oke. Maksudnya di sini konsep koperasi negara berkembang ini sesuai dengan pendapatnya Muknir
hanya membedakan koperasi yang berdasarkan konsep barat ya dan konsep sosialis. Nah, sementara itu di dunia ketiga ya, dunia ketiga walaupun mengacu pada kedua konsep tersebut, maka koperasi sudah berkembang sebagai ciri-ciri. Ciri-ciri di sini maksudnya ciri yang tersendiri didominasi campur tangan pemerintah dan pembinaan pengembangan. Nah, adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi ya di Indonesia membuat mirip dengan konsep koperasi. Nah, perbedaannya adalah tujuan koperasi konsep sosialis adalah merupakan merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan kolektif. Nah, sedangkan koperasi negara berkembang seperti Indonesia tujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi kepada anggotanya. Kemudian kita masuk ke ini ya, seperti yang telah diuraikan oleh Muknir itu tadi, membedakan antara koperasi berdasarkan konsep barat dan konsep sosialis ya. Sementara itu ya, di dunia ketiga walaupun masih mengacu ya pada kedua kedua ini tersebut, namun koperasi berkembang dengan ciri apa? Ciri yang tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dengan pembinaan pengembangannya. Campur tangan ini memang dimaklumi ya apabila masyarakat kemampuan sumber daya manusia dan modalnya tersebut dibiarkan dengan inisiatif sendiri. Nah, untuk membentuk koperasi yang tidak akan pernah tumbuh ya dan berkembang. Nah, sehingga pengembangan koperasi ini di Indonesia ini dengan adanya top down approach, yaitu awal pembangunan yang diterima. Nah, sepanjang polanya disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara. Dengan kata lain, penerapan top down approach ini ya harus diubah menjadi bottom up approach. Nah, hal ini dimaksudkan rasa memiliki atau sense of belonging ya terhadap koperasi. Nah, maksudnya ini adalah setiap anggota semakin tumbuh sehingga anggotanya sukarela berpartisipasi aktif. Nah, apabila setiap hal tersebut dikembangkan, maka koperasi ini benar-benar mengakar dari bawah, tercipta, tumbuhnya dan berkembang ya. Kemudian kita lanjutnya ada campur tangan pemerintah ini, adanya pembinaan pengembangan di Indonesia membuat mirip dengan konsep koperasi sosialis. Perbedaannya, tujuan koperasi ini dalam konsep sosialis ini merasionalkan faktor apa maksudnya? Faktor produksi kepemilikan pribadi dengan kepemilikan kolektif. Nah, sedangkan ya di koperasi di negara berkembang ini seperti di Indonesia tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan anggotanya. Kemudian intisari dari koperasi ini apa? Intisari dari koperasi ini adalah koperasi berkembang, ciri tersendiri didominasi dengan campur tangan pemerintah dan pembinaan pengembangannya. Sedangkan perbedaan dengan konsep sosialis ini adalah tujuan merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi dan kepada kepemilikan kolektif. Nah, konsep negara berkembang yaitu tujuannya koperasi adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Kemudian kita masuk ke latar belakang timbulnya koperasi ini. Seperti di PPT ini sudah saya latar belakang timbulnya koperasi ini, aliran koperasi itu adalah keterkaitannya dengan ideologi dan sistem perekonomian dan aliran koperasi. Nah, di mana di ideologi ini menjiwai sistem perekonomian, kemudian menjiwai juga aliran dari koperasi ya, kemudian kembali lagi menjiwai ideologi dan berputar seperti itu, keterkaitan antara sistem perekonomian dan aliran koperasi. Yang kedua, adanya aliran koperasi itu tadi. Nah,
Kemudian kita masuk ke hubungan ideologi ya. Hubungan ideologi ada perekonomian dan aliran koperasi. Ideologi di sini yaitu adanya liberalisme atau kapitalisme. Sedangkan sistem perekonomian. Nah, sistem perekonomian di sini ada sistem ekonomi bebas ya, liberal. Kemudian ada aliran koperasi, ada yardistik ya. Kemudian ideologi, ada ideologi komunis dan sosialis. Kemudian sistem perekonomian ini sistem ekonomi sosialis. Kemudian aliran koperasi ini adalah sosialis. Kemudian ada ideologi yang tidak termasuk liberalisme dan sosialisme, ada sistem perekonomian yaitu campuran. Aliran koperasinya adalah persemakmuran atau Commonwealth ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada aliran yardistik tadi yang dijumpai oleh negara yang berideologi ini ya, negara-negara yang berideologi menganut ideologi liberal. Sedangkan koperasi yang menjadi kekuatan mengimbangi, menetralisir dan mengoreksi. Nah, kemudian pemerintah juga tidak melakukan campur tangan ya. Jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, maju tidaknya koperasi ini terletak di tangan anggotanya koperasi itu sendiri. Kemudian ini ya, pemerintah tidak melakukan campur tangan jatah bangunnya di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi itu di tangan oleh anggotanya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, pengaruh dari aliran ini sangat kuat ya, terutama di negara-negara barat di mana industri berkembang dengan pusat ya. Pusat ini seperti adanya Amerika Serikat, kemudian ada Prancis, kemudian ada Swedia, Denmark, Jerman dan Belanda. Kemudian yang kedua ada aliran sosialis. Sosialis di sini koperasi dipandang sebagai alat efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, di samping itu juga menyatukan rakyat lebih mudah ya melalui organisasi koperasi. Kemudian pengaruh aliran yang banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia ya. Kemudian ada tiga ini yaitu yang ketiga yaitu aliran persemakmuran atau Commonwealth, yaitu di mana aliran ini persemakmuran ini koperasi ini sifatnya kemitraan dengan pemerintah. Nah, ini mempunyai ciri ya. Ciri dari persemakmuran ini yaitu koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif, kemudian meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu koperasi ini sebagai wadah ekonomi rakyat, mendukung strategi dan memegang peranan utama struktur perekonomian masyarakat. Yang ketiga, hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat hubungan kemitraan atau partnership, di mana pemerintah bertanggung jawab berupaya iklim dan pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik. Terima kasih mahasiswaku Universitas Tekom yang masih menyimak ya. Nah, kalian boleh ya sambil maem, sambil minum, sambil rebahan di rumah ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya mengenai ekonomi koperasi. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Sejarah di sini, sejarah lahirnya koperasi ya. Sejarah lahirnya koperasi di sini. Sejarah koperasi bermula dari abad 20 yang umumnya merupakan usaha tidak spontan ya. Ini ada koperasi tumbuh dari kalangan rakyat. Nah, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi sosial ditumbuhkan oleh sistem kapitalis. Nah, semakin memuncak. Nah, di sini ada pada tahun 1771 dan 1858 koperasi berkembang di Newlands, Skotlandia ya, yang dipelopori oleh Robert Owen ya, yang menerapkan pertama kali usaha koperasi ini ya, perpintalan kapas. Kemudian pada 1786
atau sampai 1865 ini koperasi berkembang di Brighton, Inggris ya, yang dipelopori oleh William King yang mendirikan toko koperasi. Nah, yang ketiga pada 1896 di London terbentuknya ICA atau International Cooperative Alliance ya. Maka koperasi ini telah menunjukkan suatu gerakan internasional. Nah, kemudian sejarah berkembangnya koperasi di Indonesia, yang pertama pada tahun 1895, tepatnya 16 Desember, peristiwa yang penting di Indonesia ialah mendirikan koperasi bank simpan pinjam ya, atau priayi, maksudnya para pegawai pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu di Purwokerto yang bernama The Purwokerto Ship ya, Hulpenspeck Bank. Nah, ini dan Dir Inderland Holden ya, yang berbadan koperasi di Luwinglang oleh Raden Ngabei Arya Wiryatmaja ya, dan Patih Purwokerto yang kemudian mendapatkan dukungan penuh oleh asisten residen ya Purwokerto atau E. Seiblung ya. Kemudian yang kedua yaitu tahun 1896 setelah Seiblung digantikan oleh WBD atau Dillwood van Waterden menyediakan koperasi kredit bagi petani dengan konsep koperasi residen dengan nama The Purwokerto Happiness and Lewiden Credit Bank, hingga mampu mendirikan lumbung desa di pedesaan Purwokerto yang merupakan lembaga simpan pinjam petani dibentuk bukan dari uang ya, dari hasil pertanian tadi. Kemudian yang ketiga pada tahun 1815 itu ada peristiwa penting, Indonesia mengenalkan undang-undang koperasi diterbitkan di Wendering of the Cooperative Bargaining ya. Kemudian yang keempat pada 1920 diadakan kooperatif komis ya, yang diketahui Dr. J.H. Boyke yang menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Nah, kemudian yang kelima 1921 yaitu pada bulan September adanya penyelidikan yang diserahkan pemerintah dengan hasil bahwa koperasi dibutuhkan untuk memperbaiki di sini maksudnya memperbaiki perekonomian rakyat. Yang ketujuh pada tahun 1930 yaitu didirikan Jawatan Koperasi yang dipimpin oleh Profesor J.H. Boyke ya. Nah, kemudian yang ke-8 1930 ini didirikan Jawatan Koperasi ya, yang dipimpin oleh Profesor D.H. Boyke tadi. 1947 diselenggarakannya. Kemudian yang ke-9 pada tahun 1947 diselenggarakan Kongres Kegiatan Koperasi yang se-Jawa di Tasikmalaya. Nah, ini dibutuhkan sentral ya, organisasi koperasi rakyat ya atau SKORI, dan mendirikan 12 Juli sebagai hari koperasi ya, sampai sekarang sering diperingati ya, serta menganjurkan diadakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus dan pegawai masyarakat. Nah, yang ke-10 1960 ini adalah pengeluaran peraturan pemerintah nomor 140 tentang penyaluran ya bahan pokok yang menugaskan koperasi sebagai pelaksanaannya. Nah, kemudian yang ke-11 1961 diselenggarakan Musnad Musyawarah Nasional Koperasi di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin, ekonomi yang terpimpin. Kemudian yang ke-12 1965 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 diadakan prinsip Nasakom ya, yang diterapkan koperasi ya, pada saat itu dilaksanakan Munaskop
2 di Jakarta yang merupakan pengembalian koperasi kekuatan-kekuatan politik pelaksanaan Undang-Undang 1967 dikeluarkannya. Nah, kemudian pada tahun ini ya 1967 yang ke-13 mengenai urutan tadi, yaitu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perekonomian yang dilakukan 1 Desember 1967. Kemudian yang ke-15 tahun 1995 dikeluarkan Nomor 9 tahun 1995 tentang kegiatan ya usaha simpan pinjam koperasi dan juga memperjelas kedudukan koperasi dan usaha jasa keuangan dan membedakan koperasi bergerak di bidang sektor moneter di sektor real ya. Nah, kemudian sejarah perkembangan koperasi, logo koperasi kita lihat ya. Dulu logo koperasi ya, seperti ini ya. 1947 sampai 2012. Nah, seperti ini logonya. Kemudian pada tahun Koperasi Indonesia tahun 2012 sampai 2015 berubah menjadi seperti ini. Yang kedua ini. Kemudian 2015 sampai sekarang logo seperti awal ya. Nah, kembali seperti semula. Seperti tahun 1947 sampai 2012. Nah, kemudian koperasi ini adalah gerakan ekonomi yang menjadi karakter di Indonesia. Nah, lambang koperasi yang pertama ini ditetapkan oleh Kongres pertama di Tasikmalaya pada tahun 1947, tepatnya 12 Juli ya. Nah, kemudian berikut lambang ini memperjelas ya, yang dikutip dari situs Kementerian Usaha Menengah ya. Ini ada rantai ini adalah melambangkan persahabatan yang kokoh. Kemudian ada gigi ini melambangkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Kemudian ada kapas ini yaitu menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Kemudian timbangan ini adalah keadilan ya. Keadilan salah satu dasar dari koperasi. Kemudian pohon beringin ini adalah menggambarkan kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia ya. Kemudian tokoh karakter di Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi. Nah, warna merah putih ini menggambarkan bahwa sifat nasional Indonesia. Kemudian koperasi ini di Indonesia juga menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia, sedangkan warna merah putih bersifat nasional Indonesia yang ke-8 ya. Nah, kemudian pada tahun 2013 lambang koperasi diubah menjadi logo lebih modern dan minimalis. Dalam Peraturan Menteri Nomor 02 tahun 2012 tujuannya adalah meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Logo Bersultan Menteri Syarif ini adalah bunga berantai ya. Bunga berantai kemudian didominan warna hijau. Tapi setelah 3 tahun Dewan Koperasi Indonesia di Kopin menganulir ya penggunaan bunga berantai versi pemerintahan. Nah, kemudian sesuai dengan surat ini ya, surat keputusan 03 di Kopin 1 tahun 2015, kemudian bahwa melalui Monas di Kopin 2014 gerakan koperasi kembali pada logo beringin ya, seperti logo paling awal ya. Lambang koperasi ini dikembalikan secara resmi lewat Peraturan Menteri Nomor 1 Peraturan KUMKM ya Nomor 2 tahun 2015. Nah, saya rasa cukup ya pertemuan pada pada ekonomi koperasi. Oke, tadi sudah mengupas mengenai koperasi barat, sudah lahirnya koperasi, sudah. Nah, kemudian kalau kalian tanya apa sih ciri-ciri koperasi? Ciri-ciri koperasi ini otomatis ya ada perkumpulan orang, ada pembagian keuntungan yang menurut perbandingan jasa, ada jasa yang dibatasi,
Kemudian tujuan dari koperasi intinya adalah meringankan beban ekonomi anggotanya untuk memperbaiki kesejahteraan anggotanya, khususnya masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian modal di sini modal tidak tetap menurut banyaknya simpanan anggotanya. Juga tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha, tetapi keanggotaannya di sini adalah prinsip dari kebersamaan. Nah, dalam rapat anggota, tiap anggota ini masing-masing suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. Nah, setiap anggota bebas masuk atau keluar ya. Anggota berganti juga bisa. Nah, sehingga koperasi tidak bersifat permanen ya. Sepertinya berbentuk misalkan perseroan terbatas, maka koperasi mempunyai bentuk badan hukum dalam menjalankan usaha dan menanggungjawabkan koperasi ke pengurus ya. Nah, koperasi juga bukan kumpulan modal, maksudnya beberapa orang bertujuan mencari laba ya, seberapa besarnya. Nah, koperasi di sini adalah usaha ya, usaha yang bersama, kekeluargaan, keanggotaan. Setiap anggota berkewajiban di sini berkewajiban bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan ya. Tujuannya mencapai kesejahteraan para anggotanya. Nah, sedangkan kerugian di dalam koperasi ini, kerugian dipikul oleh para anggotanya. Jika koperasi menderita kerugian, maka anggotanya memikul bersama. Nah, anggota yang tidak mampu di sini dibebaskan oleh tanggungan kerugian atau kerugian yang dipikul oleh anggota yang mampu. Nah, kalau konsep koperasi tadi sudah saya kupas ya, ada konsep koperasi barat. Kemudian ada dampak langsung juga ya, dampak langsung dari anggotanya ini adalah promosi kegiatan ekonomi anggota, pengembangan usaha misalkan seperti itu ya, pengembangan usaha, terus perusahaan koperasi juga dalam hal investasi dan formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan keahlian ya, bertindak sebagai wirausaha dan kerjasama antara koperasi secara horizontal dan vertikal. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah 30 menit lebih. Ini baru pertemuan perdana ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mahasiswaku Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang atau Universitas Sekom. Saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Atau selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi ya, bagi yang menonton YouTube ini. Terima kasih.